Wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini kita akan membahas keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ada berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk atas kesepakatan antara saya selaku gurunya dan kalian sebagai siswanya. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kertas stempel ya, dan nanti kalian akan mengisi sesuai dengan kalimat perumpang yang ada di depan, yang ada di papan di whiteboard ini ya. Ada kalimat perumpang, cita-cita untuk murid, apa impianmu ya di kelas ini. Kemudian ya kita percaya bahwa murid itu adalah apa. Jadi apa yang kalian inginkan. Jadi keyakinan kelas ini yang akan kalian tempel di kertas plano ini. Oke, sudah paham? Sudah. Nah, kalau gitu Ibu akan persilahkan anandaku semua untuk menuliskan ya mengenai cita-cita atau impian apa yang akan kalian lakukan di kelas. Dan tentunya nanti impian itu akan kita sepakati bersama dan akan kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Oke, Ibu persilahkan kalian untuk menulisnya. Oke, jadi kalau sudah silahkan mungkin Ananda dari sana untuk menempelkan apa yang ada dalam benaknya ya. Silakan ya, giliran ya, supaya nanti kita akan bacakan apa impian kalian ya di kelas ini. Oke, silakan lanjut Emi. Yang lain, silakan. Apa ini? Kenapa? Ada apa? Tidak boleh ketahui kamera. Di dalam kelas kita ini. Oke, lanjut.
Oke, silakan. Ya, menuliskan yang kelasnya. Oke, sudah semua ya. Oke, terima kasih sudah menuliskan apa yang kalian inginkan ya di dalam kelas ini. Jadi akan dibacakan bahwa di keyakinan kelas kita itu adalah ya kita harus datang tepat pada waktunya ya. Kemudian Sehingga hari ini kita ditemukan di tempat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin untuk kita semuanya, terutama untuk anak-anak didik kita ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut, yang saya hormati teman-teman Roksek, terkhusus untuk teman yang dalam proses CGP yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita senantiasa menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah yang hadir dan terkena dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membuka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kita sudah paham semua di sini apa itu hukuman. Nah, hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, perbedaannya dengan
ini adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa dari ketiga jenis nama yang di atas itu adalah kita mengarah kepada belajar pada restitusi. Jadi jangan sampai kita memberikan hukuman kepada siswa. Ya. Jadi di minimalisir memberikan hukuman, ya, kemudian konsekuensi, yang dan restitusi. Jadi dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid, ya, yang kita lebih condong kepada restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Mungkin kita sering atau biasa berada dalam posisi tersebut. Nah, inilah gambaran kita biasanya, ya, di dalam ruang kelas, ya, kira-kira melihat gambar di atas, kita ini berada dalam posisi mana? Apakah kita sebagai orang yang selalu menghukum murid, sebagai guru yang menghukum? Apakah kita menjadi guru pembuat rasa bersalah? Ya. Kemudian apakah kita bisa merangkul, ya, murid kita, ajaknya sebagai seorang teman? Kemudian apakah kita sebagai pemantau saja, atau pemantau, ya, mengawasi? Kemudian ada posisi sebagai manajer. Yang mana kira-kira yang di sini posisi kita?
Namun dari ketiga posisi tersebut antara teman-teman dan manajer, posisi manajer lah yang paling tertinggi kastanya dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya memilih dari kata itu kami tidak pernah benar melakukannya. Memilih sebagai hukum karena dari reaksi kalimat itu seolah-olah menekan dan seolah-olah siswa itu setiap melakukan sesuatu pasti tidak pernah melakukan yang baik, sehingga timbullah kata-kata yang agak kasar terdengar karena dari siswa itu sendiri yang tidak pernah benar melakukan sesuatu. Terima kasih. Itulah yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Sandi ya, Bapak ya,
bukan demi Bapak Ibu. Ya, seakan-akan mengajak apa siswa untuk melakukan perubahan. Jadi saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya yang diberikan Edison Sida. Ya. Jadi benar.
guru saja yang membuat peraturan, tidak melibatkan muridnya, sehingga murid terkadang merasa dirugikan dengan adanya peraturan tersebut. Nah, keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Nah, sedikit saja akan mudah diingat, ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh wali kelas adalah Dewi Sartika SPD. Tampil ya, ini bersama menyiapkan ya, bekerja sama untuk jaga kebersihan kelas, ya. Kedua adalah menjaga dan melestarikan barang sesuai dengan tempatnya, ya, dan ada saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, mengerjakan tugas tepat waktu, dan aktif di kelas. Ya, ini adalah contoh keyakinan kelas yang dibuat. Jadi isinya adalah singkat, padat, dan jelas, tetapi mengajak guru dengan murid untuk mengimplementasikannya di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelasnya. Nah, sekarang kita pindah pada materi segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam
ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini dalam menstabilkan identitas, ya, murid biasanya ya dipertanyakan mengenai apa ya kesalahan yang telah dibuatnya, ya, sehingga ya, murid sadar bahwa oh ternyata saya misalnya telah melanggar peraturan sekolah. Kemudian setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita menyatakan bahwa mengatakan kepada murid kita bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah salah, ya, atau melanggar dari ya peraturan yang ada di sekolah kita. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dilihat daripada keyakinan kelas spiritual, tentu kita kembali menanyakan apakah memang misalnya kalau murid kita terlambat, apakah memang ada di dalam keyakinan kelas ataukah tidak. Ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, berbuat salah itu wajar. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu kok. Misalnya buat kesalahan ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini adalah konsep-konsep mengenai menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan yang salah itu adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini adalah contoh saja, contoh mengenai konsep-konsep validasi tindakan yang salah. Jadi memastikan bahwa murid kita tahu tentang kesalahan yang telah dilakukan. Nah, itu adalah menanyakan lagi keyakinannya. Di tahap ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Secara intrinsik berarti murid ya sedang memiliki motivasi dari dalam dirinya. Ya, misalnya apa keyakinan kelas kita? Dia dengan nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa
gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini contoh ya, menanyakan keyakinan. Jadi mempertegas kembali ya mengenai keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga dengan menanyakan keyakinan murid lebih termotivasi lagi bahwa sudah dan menyadari kesalahannya dan tidak lagi berbuat kesalahan yang sama yang berulang kembali ya. Jadi dengan menanyakan keyakinan di sini diharapkan ya murid dapat ya termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya tanpa lagi diberikan ya, kesalahannya apa. Jadi sampai pada penutup ya. Jadi ya dalam penerapan program disiplin positif ya hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya ya sebagai amok atau manajer yang bisa menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga kita bisa menjadi seorang guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ada mungkin bisa memberikan apa namanya? Saya kan menayangkan contoh video pendek, tapi
Dengan solusi yang baik, apa yang dilakukannya? Baik, sekarang kita boleh masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Herman, kelas 11 Saya senang berdialog sama Bapak Mansur. Kami berdiskusi tentang pelanggaran yang saya lakukan. Terima kasih Pak telah membantu saya bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan. Saya sudah menemukan solusi dari masalah saya. Oke, itu tadi contoh kasus mengenai penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Ya, jadi demikianlah pemaparan kami. Terima kasih atas kedatangan dan perhatian, ya, partisipasi Bapak Ibu semuanya. Sekali kami berdua termasuk dengan Kirawati SPD mengucapkan terima kasih banyak. Ya, kita, ya. Oke, saya kembalikan dulu kepada moderator. Oke Bapak Ibu, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mansur dan Ibu Fira. Sebelum kita tutup barangkali ya, mari kita dulu dengarkan bersama-sama refleksi yang disampaikan oleh dua cik kita ini. Mudah-mudahan nanti dari refleksinya kita bisa dapat menarik kesimpulan lebih berarti. Oke, tapi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Ya, mari kita sama-sama merefleksikan. Mari kita sama-sama merefleksikan materi kita hari ini menyangkut masalah budaya positif. Pada intinya budaya positif yang kita laksanakan selama ini di sekolah sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada yang harus kita perbaiki di depannya, utamanya menyangkut masalah keyakinan kelas tadi. Selama ini kita selalu menerapkan peraturan kelas atau kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Yang terbaru sekarang adalah menyangkut masalah keyakinan kelas. Kemudian dari materi budaya positif ini mungkin teman-teman bisa tergerak untuk ikut juga dalam program pendidikan guru penggerak, karena di dalamnya ada banyak hal-hal yang baru atau yang bisa kita dapatkan di dalam setiap modul guru penggerak. Seperti yang saya alami secara pribadi, bahwa tadinya saya merasa bahwa semua yang saya lakukan selama ini hampir 20 tahun sudah benar sebagai seorang guru. Ternyata masih banyak hal yang keliru dan harus saya perbaiki. Dari sinilah kemudian saya memulai untuk mengupdate pengetahuan saya, dan kemudian insya Allah akan kami aplikasikan dalam sistem pembelajaran kepada murid ke depannya. Selanjutnya kami serahkan kepada teman kami Kirawati SPD. Oke, terima kasih. Saya akan merefleksikan mengenai materi budaya positif. Itu adalah bahwasanya di sekolah kita sebagai seorang guru itu sudah merasa yakin bahwa diri kita sudah baik, ya. Tetapi setelah mempelajari materi-materi yang ada pada budaya positif, ternyata saya pribadi sebagai seorang guru masih jauh dari kesempurnaan. Ya, terkadang masih mementingkan ego saya dibandingkan memperhatikan ya kepentingan murid. Nah, dari sinilah saya belajar ya untuk bagaimana cara merubah paradigma saya tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bahwa murid itu ya kita harus ya memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Dengan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, murid bisa mendapatkan ya apa yang mereka inginkan, kemudian pembelajaran juga bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, demikian tadi refleksinya. Mungkin dari audiens yang bisa memberikan lagi refleksi. Oke, silakan Pak Sani. Bismillahirrahmanirrahim. Mau refleksi atau menyanyi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan yang kedua kalinya. Adapun refleksi dari kami, yaitu terkait tentang apa yang dibahas tadi mengenai penyebaran pemahaman budaya positif. Yang sebelumnya selama ini ketika saya melakukan apa tadi itu? Ya, posisi kontrol, saya merasa sebelum mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu, sebelumnya saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar, karena saya melakukan posisi kontrol yang pertama, yaitu ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka saya langsung memberikan hukuman. Ternyata setelah memberikan penjelasan, mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu, ternyata itu kurang benar. Dan yang paling baik ketika ada seorang siswa yang melakukan kesalahan adalah kita sebagai manajer bagi anak-anak kita, itu memberikan solusi bagaimana caranya agar supaya siswa yang melakukan kesalahan mampu mengubah dirinya ke arah yang lebih baik tanpa menyakiti hatinya, tanpa menyakiti fisiknya. Itu demikianlah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang memberikan refleksi dari apa yang kita dapatkan hari ini. Ibu Bebi, silakan. Kayaknya dari tadi mau udah buka-buka itu oke. Yang kecepat pulang ini nanti akan tanda tangani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak, Bu. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan tadi, kami sebagai guru yang biasanya melakukan posisi kontrol yang seperti hukum, terus melakukan rasa bersalah, terus biasa juga sebagai teman, tapi ternyata yang seharusnya kita lakukan itu kita memberikan anak-anak itu sebagai solusi, memberikan solusi bagaimana masalahnya itu diatasi. Jadi sebenarnya di sini kita berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan juga dari CPK kita ya, CGP kita, calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini insya Allah ada manfaatnya untuk kita semuanya. Yang jelas bahwa dalam kegiatan ini anak itu adalah anak yang harus dilayani dengan baik, diselesaikan dengan cara sebagai manajer dalam setiap persoalan-persoalan. Jadi setiap masalah yang kita hadapi, maka kita mengutamakan bagaimana kepentingannya anak untuk masa depannya, agar anak lebih bahagia dan selamat. Itu menurut apa yang kita pelajari menurut Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kegiatan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, jalinan silaturahmi tetap terjaga, dan kepada Ibu Firah dan Pak Mansur,
kami ucapkan banyak terima kasih atas masukan ilmu pada kesempatan ini. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Segala kekurangan adalah milik kita sebagai manusia biasa dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita bersama-sama memberikan aplaus kepada kedua rekan kita.